Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alia Diva Hedi Putri dengan NIM 25109011014. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Said Hashim Semarang yang saat ini sedang berada di semester 1. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas video praktikum yang kedua dari mata kuliah Teknologi Informasi, yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Penggali. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendeteksi halusinasi pada AI dan untuk AI-nya saya akan menggunakan untuk AI-nya saya akan menggunakan generatif AI dan untuk generatif AI-nya saya akan menggunakan Gemini. Dan selain itu, setelah kita mendeteksi apakah AI tersebut mengalami halusinasi atau tidak, dan jika mengalami halusinasi, maka saya akan menggunakan cara manual, artinya saya akan mencari di Google Scholar. Setelah itu, saya akan mencari menggunakan aplikasi untuk AI semacam yang lain untuk meringkas dari hasil jurnal-jurnal yang saya cari begitu. Jadi kurang lebih video ini akan menjelaskan tutorial semacam itu, dan langsung saja kita simak videonya. Nah, teman-teman semua, di sini kalian pertama-tama bisa menyiapkan laptop atau komputer atau tab, tapi saya sarankan lebih baik menggunakan komputer ya, teman-teman. Cuman karena atau laptop, tapi kebetulan karena laptop saya lagi rusak, jadi di sini saya akan menggunakan tab. Dan yang kedua adalah pastikan tab yang kalian gunakan itu atau laptop atau komputer itu sudah tersambung dengan akun email kalian seperti ini. Jadi pertama-tama kalian tuh buka Chrome ya. Jadi ini merupakan Chrome, kalian buka Chrome. Nah, pastikan itu sudah tersambung dengan akun email kalian. Jadi ini sudah tersambung dengan akun email saya. Nah, ini merupakan akun email saya, gitu. Oke. Jadi ini sudah tersambung dengan akun email saya, dan sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari atau kita membuka Gemini AI sebagai salah satu generative AI yang akan kita pakai. Di sini kita klik Gemini, maksud saya Google dulu, Google Gemini, kemudian seperti ini. Kalau tidak bisa, coba kita balik. Nah, jadi teman-teman yang benar itu gemini.google.com ya teman-teman. Tadi saya sempat salah. Ini, kalau akun Google kalian sudah tersambung, maka ketika kalian mengklik atau mencari tulisan tersebut, maka keluarnya akan seperti ini, Halo Alia Diva gitu. Itu sesuai dengan nama akun Google saya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah tersambung, maka ya halo, nama teman-teman itu sendiri gitu. Jadi setelah itu kita akan mencoba menulis prompt ya teman-teman. Jadi sesuai tugas dari praktikum sebelumnya, promptnya adalah ini. Kebetulan tadi saya sudah menulis di WhatsApp saya terlebih dahulu. Jadi di sini saya tinggal salin. Nah, ini merupakan promptnya. Jadi di sini saya menuliskan, halo, saya merupakan mahasiswa kedokteran semester 1. Saya ingin membuat resume dengan judul Trend Virtual Reality untuk pendidikan kedokteran. Dan juga saya meminta lampirkan sumber pustaka Indonesia atau internasional dengan rentang waktu 5 tahun terakhir beserta link doi atau URL-nya ya, teman-teman ya. Nah, di sini setelah itu kita klik ya, teman-teman. Nah, di sini dari Gemini-nya akan memproses hasil dari yang kita minta. Nah, begini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini biasanya itu kayak keluar bagian ini seperti praktikum yang sebelumnya. Jadi untuk praktikum sebelumnya yang saya pelajari itu memang langsung terbuka seperti ini teman-teman. Karena kita tuh memintanya itu langsung minta sumber link doi dan juga URL-nya. Jadi otomatis dari Gemini-nya tuh akan membuatkan seperti ini. Nah,
Oke, sekarang bagaimana cara kita mendeteksi adanya halusinasi pada AI itu sendiri. Jadi pertama-tama, halusinasi AI itu disebabkan karena ketika kita cari judulnya tidak ada, judul publikasinya tidak ada, atau tahun terbitnya tidak ada, atau bahkan link doi-nya dicari tidak ada, gitu. Itu merupakan halusinasi dari AI. Dan di sini saya akan mencoba salah satu ya teman-teman ya. Di sini kan tadi saya minta jurnal internasional dan juga jurnal Indonesia. Di sini dia memberikan 7 jurnal ya teman-teman ya. Maka saya akan mencoba mencari satu teman-teman, apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, artinya dia halusinasi AI-nya. Tapi kalau ada, berarti memang sesuai, ada berarti. Nah, di sini untuk mendeteksi, saya akan menggunakan apa sih namanya, web yang lain yang disebut DOI atau DO ya untuk mendeteksi DOI-nya. Jadi begini. Nah, ini ya teman-teman. Di sini saya bisa menulis melampirkan link doi-nya, dan jika itu merupakan artikel yang sesungguhnya atau yang memang benar, maka doi-nya akan keluar. Ini, mohon maaf teman-teman. Ini kita buka yang tadi. Ini merupakan link doi-nya. Kita copy paste dulu ya teman-teman. Sekarang kita ke laman ini dan kita klik. Apakah ada? Ini sedang proses. Nah teman-teman, tadi aku tuh udah nyoba buka yang ini, yang pertama, tapi nggak bisa. Nggak tahu kenapa doi-nya nggak bisa dibuka. Mungkin teman-teman bisa buka. Aku udah nyoba buka tapi nggak bisa. Terus aku udah nyoba ini tuh beneran jurnalnya ada. Ini beneran jurnalnya ada. Terus yang ini juga ada ya teman-teman. Bentar. Yang nomor 2 tuh ada, nomor 3 ada. Cuman yang nomor 1 tuh nggak ada teman-teman. Nomor 1 tuh nggak ada teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak ada itu gimana? Nah, artinya itu AI-nya mengalami halusinasi AI karena ketika kita mengakses tapi tidak ada gitu. Jadi sumbernya tidak jelas begitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau seperti itu ya kita harus mencari menggunakan Google Scholar. Ayo kita ke Google Scholar. Jadi kita ke Google Scholar ya teman-teman. Terus kita cari jurnal yang berhubungan sama tema kita tadi. Bentar ya teman-teman. Kita copy paste aja. Nah, oke. Sekarang kita buka Google Scholar. Nah, sini nih teman-teman. Nah, jangan lupa rentang khususnya teman-teman. Kita minta yang 5 tahun terakhir. Nah, ada nih teman-teman, ada nih. Nah, kalau gini kan memang benar, jurnalnya memang beneran asli gitu loh teman-teman, karena memang ini dari Google Scholar asli, dari Google Scholar langsung. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan pilih 3 jurnal. Kita akan pilih 3 hingga 5 jurnal, dan kemudian dijadikan satu folder. Setelah jadi satu folder, kita akan beralih ke aplikasi selanjutnya. Jadi di sini silakan teman-teman pilih 3 sampai 5 jurnal ya yang berhubungan dengan tema terkait dan juga dijadikan satu folder. Nah teman-teman, tadi aku sudah menjadikan kelima jurnalku tuh dalam sebuah satu folder. Sekarang kita buka di Google Chrome, kita tulis ini notebook lm Google ini. Nah kita buka di Google Chrome.
seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita klik coba notebook atau ke bawah seperti ini tampilannya teman-teman. Nih, sekarang kita klik coba notebook LM. Di sini kita bisa, di sini kita akan membuat resume dari folder tersebut. Oke, klik buat notebook baru. Nah, di sini kita akan upload sumber teman-teman. Pilih klik file. Terus di sini kita akan menjadikan folder tadi ya teman-teman ya. Jadi kita sudah menjadikan folder. Iya teman-teman ya. Kita akan pakai 6. Tadi saya sudah jadikan satu folder ya teman-teman ya. Cuman di sini kok jadinya seperti ini ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita coba klik selesai. Nah, dia menggunakan 6 ya teman-teman. Dia menggunakan 6 sumber. Nah, di sini barulah kita buat prompt-nya. Buatlah menjadi sebuah resume ya. Ringkasan dalam 3 paragraf ya teman-teman. Nah, klik. Jadi di aplikasi ini tuh teman-teman, kita kalau kita pakai Gemini AI itu kan kita takutnya sumbernya tidak relevan ya teman-temannya, atau bahkan Gemini AI-nya akan mengalami halusinasi itu sendiri. Tapi ketika kita menggunakan aplikasi ini atau web ini, jadi kita itu kayak mencari sendiri teman-teman. Kita mencari sendiri jurnalnya sesuai dengan jurnal yang kita mau. Nah, untuk cara meresumnya itu kurang lebih seperti Gemini AI itu kita menggunakan web ini. Jadi dari sinilah kita hasil resume kita itu sesuai dengan jurnal yang kita cantumkan teman-teman. Ini ya jumlah jurnal yang tadi saya cantumkan. Nah, ini sudah jadi teman-teman, sudah jadi resume atau ringkasannya teman-teman. Ini tadi saya minta dalam 3 paragraf ya. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini merupakan paragraf ketiga teman-teman. Nah, sekarang saya mau ini disimpan ke dalam sebuah catatan ini teman-teman. Nah nih, dia sedang membuat catatan teman-teman. Nah, sudah sih teman-teman. Sekarang kita klik dan kita lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah hasil rangkuman tadi. Nah, begitu teman-teman. Jadi kurang lebih cara ini lebih efektif ya teman-teman. Atau bisa dibilang lebih akurat dan ya itu lebih akurat dibanding Gemini AI itu teman-teman. Jadi kalau kita pakai Gemini AI, kita kopas pure 100% itu kan kita takutnya kita tidak pakai sumbernya tidak jelas. Tapi kalau ini kan sumbernya jelas teman-teman. Nah itu teman-teman, sekian yang video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.